Kembali lagi di Rumah Ayam. Salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa selalu tersenyum dan jangan lupa bahagia. Karena hidup pasti ada kesulitan. Karena hidup nggak mungkin selalu senang. Orang yang punya uang banyak pun pasti ada waktunya untuk bersedih. Kok bisa? Ya bisa saja. Jika dia kehilangan orang yang dia cintai, dia pasti akan merasakan kesedihan. Dan harta pun tidak selalu kekal. Bisa terjadi yang di atas ada di bawah, bisa terjadi juga yang di bawah ada di atas. Dan jika kita ada di atas dan memang tidak pernah ada di bawah, selalu bersyukur dan nikmati rezeki yang kita punya, dan selalu banyaklah berbagi untuk orang lain. Karena kunci hidup cuma satu, berbagi. Jika kita tidak bisa banyak berbagi, sedikit aja kita berbagi kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, semampu kita. Ada cerita ya, kok cerita sedikit ya, bahwa ada seseorang gajinya tidak cukup buat kehidupannya. Ada seseorang mempunyai pendapatan dalam bisnis atau berdagang tapi tidak cukup untuk menghidupi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya. Jangan hemat, jangan malah ngirit, banyak menabung, jangan mengurangi sesuatu yang lu butuhkan karena lu ingin menabung, ingin membeli sesuatu untuk kebutuhan lu. Jangan. Kalau memang pekerjaan lu mendapatkan hasil dari pekerjaan lu itu tidak dapat mencukupi kehidupan lu dan keluarga lu, atau lu berdagang tidak dapat mencukupi kehidupan lu dan keluarga lu, cari sampingan, cari waktu atau cari peluang yang dapat mensupport, menambahi penghasilan lu setiap bulan. Kenapa gue bilang jangan menabung ya? Bukan berarti lu nggak boleh menabung gitu. Maksud gue tuh lu jangan terlalu irit banget sehingga 50% atau berapa persen dari apa yang lu dapat lu tabungin karena lu ingin beli sesuatu yang lu inginkan, sehingga lu tidak menikmati kehidupan lu, sehingga lu menjadi tidak sehat dalam kehidupan. Kenapa? Karena kan pasti lu akan mengkonsumsi makanan seirit mungkin dan lu nggak menikmati dan lu tidak mendapatkan vitamin dalam makanan yang lu makan ya setiap hari ya, karena lu irit kan di situ kan. Karena biasanya orang irit tuh semua komponen tuh dia kurangin, semua komponen, mau pakaian pun pasti dia kurangin. Dia pasti akan membeli pakaian pun untuk diri dia, untuk keluarga dia yang semurah mungkin, sehingga dia dapat saving buat hidup dia dapat menabung di situ. Tapi nggak menikmati, jadinya hidup sementara, capek bekerja, pakaian pun yang lu pakai panas karena bahannya pun tidak bagus, anak-anak istri lu pun terlihat tidak bagus. Karena apa? Karena irit di situ. Makanan yang lu konsumsi pun tidak bagus, anak-anak pun dimakan makanan yang tidak bagus juga. Tidak bagus dalam hal ini adalah gizinya ya. Ya kalau orang irit udah pasti lu akan membeli buah-buahan pun lu akan takut karena lu akan sisihkan uang tersebut untuk yang lain, lu tabungin. Nah, lu mau beli suplemen buat anak-anak, buat istri, lu pasti mikir 2 kali. Akhirnya apa? Lu tidak jadi membeli suplemen tersebut, vitamin tersebut, lu mengkonsumsi yang lain yang lebih murah, sehingga apapun yang lu makan ya, vitamin pun tidak bekerja dengan baik buat tubuh lu, sehingga gampang terserang penyakit juga. Ya, intinya tidak menikmati lah hidupnya. Jadi solusinya gimana? Ya menurut gua solusinya adalah tetap lu jalani pekerjaan lu, tetap lu jalani bisnis lu dalam berdagang. Nah, cari peluang lain di situ. Cari peluang lain banyak. Bisa dibantu juga dengan istri, bisa dibantu juga dengan teman-teman, dalam arti lu bisa join di situ sama teman, membuka lagi usaha yang lain, sehingga dari usaha yang lain dapat mensupport finansial lu pada bisnis inti lu di situ.
Sama juga orang-orang yang bekerja, tetap bekerja dengan profesional, tapi di luar pekerjaan itu luangkan waktu, bisa bersama teman juga, kerjasama, atau bisa sendiri juga nggak ada masalah kalau memang kuat sendiri atau mampu menjalankan usaha di luar pekerjaan dengan sendiri. Banyak kok, banyak. Bisa jualan apapun, jualan baju, jualan apa aja bisa. Bisa sekarang lebih mudah malah, bisa jualan lewat online, bisa. Yang penting jangan terlalu irit dalam hidup. Karena irit pun dalam hidup nggak menjamin bisa kaya raya, nggak menjamin. Yang ada lu nggak akan menikmati hidup lu, dan lu pun nggak akan sehat dalam hidup, dan keluarga lu pun akan merasakan kesulitan dan merasakan ketidaknyamanan karena merasa menjadi orang yang sulit, menjadi orang yang susah, atau menjadi orang yang merasakan bahwa ada di dalam lingkungan keluarga yang susah. Anak-anak pun seperti itu, psikologi nanti keganggu karena berpikir bahwa orang tuanya susah, orang tuanya itu tidak dapat memberikan dia ini itu untuk kepentingan anak-anaknya. Bahkan anak-anak pun kadang-kadang seperti itu ya, diinginkan, apalagi masih kecil, mungkin dia ingin membeli suatu hal ya, produk, mainan untuk diri dia. Jika memang ada, kita nggak usah saving, sekali-sekali belikanlah, tidak masalah. Karena apa? Itu buat merangsang jiwa dia, merangsang psikologis dia, sehingga psikologis anak akan merasakan senang dan merasakan tenang bahwa nyaman dia bersama orang tuanya, nyaman dengan bapaknya, dengan mamanya. Karena apa? Dia merasakan bahwa jika dia difasilitasi hidupnya, dan jika dia ada apa-apa, ada orang tuanya yang akan membantu hidupnya. Intinya itu dulu, buat anak-anak itu merasa nyaman dulu, merasa terlindungi. Jadi jika sudah merasakan seperti itu, anak-anak pun lebih mudah untuk berkembang dengan positif, bisa lebih pintar nantinya, karena dia tidak terganggu pikirannya dengan kesedihan-kesedihan. Karena anak-anak yang terlalu terganggu pikiran dengan kesedihan-kesedihan itu akan mengganggu dia pun untuk proses dalam belajar, mengganggu anak-anak dalam proses berkembang, itu sudah pasti. Dan jika dalam hal lu mencari peluang atau bisnis atau pekerjaan sampingan, ada sedikit problem ya, sedikit masalah gitu ya dalam hal membangun pekerjaan sampingan lo. Satu, intinya sering-seringlah memberikan kasih sayang kepada orang lain, dalam arti memberikan sedekah kepada orang lain. Selalu care kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman-teman yang jika pada saat itu memang lu mampu gitu. Karena apapun yang lu beri, apapun yang lu lakukan kebaikan, pasti akan balik lagi kepada kita sesuatu yang baik. Itu adalah hukum alam, itu adalah hukum alam semesta. Jadi hukum ini berlaku untuk semua manusia, untuk semua makhluk. Jadi bukan hanya kepada orang yang beragama dengan baik, tetapi semua manusia ini berlaku. Orang yang mungkin dalam hal kita lihat pandangan tanda kutip ritual agamanya tidak baik, tetapi dia karena dia sering memberikan kasih sayang kepada semua makhluk, dia sering memberikan ilmu pengetahuan ya, rezekinya kepada orang yang membutuhkan, itu akan kembali lagi otomatis kepada dirinya. Dan makanya jangan aneh jika tiba-tiba orang tersebut akan cepat naik kehidupan finansialnya. Karena apapun yang kita berikan pasti akan kembali lagi kepada diri kita. Itu adalah hukum alam semesta. Hal buruk pun sama, jika hal buruk yang kita berikan kepada makhluk hidup pada alam semesta ini akan kembali lagi kepada kita. Hal yang buruk kepada kita. Ya contohnya misalkan pemukul, pasti suatu saat diri kita pun akan dipukul. Kita mencaci, suatu saat pun diri kita akan dicaci orang dengan orang yang lebih ada di atas kita. Seperti itulah hukum alam, seperti itu, hukum alam semesta seperti itu. Sebab akibat, ya kan manusia seperti itu.
Kita dapat pintar karena disebabkan kita belajar. Kita dapat mempunyai badan yang sehat dikarenakan kita makan asupan-asupan yang bergizi. Kita istirahat pun pada waktunya. Jika sudah malam kita istirahat, kita tidak pernah begadang, tubuh kita akan sehat. Nah, ada orang yang badannya gede, besar, berotot. Itu disebabkan karena orang tersebut pasti sering berolahraga, dia sering nge-gym, sering mengangkat alat berat, pasti badannya pun, fisiknya pun akan kuat. Nah, itu kan hukum sebab akibat. Nah, begitu juga secara spiritual, ya kan? Apa yang kita berikan kebaikan kepada orang lain, pada makhluk hidup di alam semesta ini, itu akan kembali kepada kita sesuatu yang baik. Nah, makanya jika kita ada kesulitan, kita jangan pelit-pelit memberikan kasih sayang kepada orang lain, memberikan kasih sayang dalam bentuk pertolongan kepada orang lain. Gak punya materi, ya kita memberikan tenaga kita, memberikan otak kita, kecerdasan kita, sehingga orang lain tersebut yang sedang kesulitan mendapatkan solusi buat hidupnya dikarenakan pendapat kita, dikarenakan pengetahuan kita yang kita berikan. Jadi gue gak pernah setuju dengan yang namanya irit, ya kan? Irit yang berlebihan maksudnya ya. Harus cerdas juga, bukan berarti harus berfoya-foya, karena berfoya-foya ini sifatnya negatif ya. Jadi nikmatilah apa yang kita punya, yang kita diberikan pada Tuhan, diberikan pada alam semesta ini, kita nikmati untuk kita, untuk keluarga kita yang benar-benar membutuhkan. Jika membutuhkan makan yang enak, kita berikan makanan enak. Jika membutuhkan pakaian yang layak, kita berikan pakaian yang layak, seperti itu. Jangan jadikan irit itu malah menjadi mengganggu psikologis kita dan mengganggu psikologis keluarga kita. Rezeki itu dapat kita cari dan banyak cara kita untuk mendapatkannya. Apalagi zaman sekarang sudah modern, banyak cara untuk mendapatkan uang. Jadi sekali lagi, jangan terlalu banyak irit dan jangan terlalu banyak menabung secara berlebihan hingga mengganggu kebutuhan hidup lu. Sampai ketemu lagi di Rumaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat untuk semuanya. Salam Rumaya.